sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini saya sedang melihat pemandangan kembali yang sangat jarang. Dimana untuk saat ini ketika saya ingin mendapatkan atau menjumpai kedua ular ini susah sekali teman-teman. Terutama yang baru kali ini atau baru kemarin malam kita dapatkan nih teman-teman. Nih, ya ini si ular welang atau Bungarus fasciatus. Nah, sementara itu yang ini merupakan ular weling atau Bungarus candidus, plus ada size atau ukurannya yang lebih kecil teman-teman, dengan strip ataupun corak yang lebih jelas, yang nantinya akan saya bandingkan dan kaitkan juga dengan jenis ular yang tidak berbisa yang sudah saya bawa. Dan kali ini mungkin di sini ada 1 2 3 4, iya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 deh. Ada 4 ular dengan corak yang belang. Namun di sini saya akan jelaskan semuanya itu berbeda-beda teman-teman. Dari keempat ular yang nanti akan saya bahas ini memiliki tingkatan bisa yang berbeda dan memiliki spesifikasi kekuatan bisa yang berbeda juga teman-teman. Nah, belum lama juga, baru mungkin ada sekitar 2 atau 1 minggu ke belakang, kita sempat dikagetkan juga dengan kasus gigitan ular weling atau ular Bungarus candidus ini. Namun kita juga berkaca sebelum kasus tersebut itu jauh-jauh hari gitu teman-teman. Bahkan mungkin itu sudah lama juga. Ada juga bocah yang tergigit oleh ular welang atau si Bungarus fasciatus ini teman-teman. Jadi antara ular welang dan weling ini sebetulnya hampir sama. Mereka memiliki kebiasaan keluar pada malam hari ataupun nokturnal. Jadi jangan heran kalau misalnya apalagi yang rumah-rumahnya itu di perkampungan, banyak sekali ular ini masuk ke dalam rumah. Nah, karena mereka ini biasanya ada di lokasi-lokasi yang lembab dan memang tidak jauh dari perairan. Yang kasus tergigit sama ular welang ini sebetulnya ada di daerah Sukabumi kalau tidak salah. Jadi pada saat itu korbannya memang lagi-lagi adalah anak kecil teman-teman. Tapi posisinya kronologisnya bukan tergigit pada saat tidur gitu. Melainkan karena di sana ada kebiasaan yang memang anak-anak kampung, saya juga pribadi ketika kecil itu sering ada kebiasaan ngerogoh lah atau kokodok. Jadi biasanya menjangkau lubang-lubang yang ada di parit-parit sawah atau di sungai-sungai gitu teman-teman. Itu biasanya terdapat ikan, kepiting dan lain-lain. Nah, pada saat itu kebetulannya lagi ada si ular ini nih teman-teman, si ular welang, sehingga ketika korban memasukkan tangannya ke dalam lubang yang ada di parit balong atau sawah, tergigit sama si ular welang ini. Kenapa bisa disimpulkan ular welang? Karena posisinya pada saat itu sama ayah korban, si lokasi itu dibongkar dan benar pelakunya adalah ular welang ini teman-teman. Jadi korban tidak terselamatkan juga karena memang yang pertama mungkin penanganannya tidak tepat ataupun mungkin juga terlambat. Pas dibawa ke rumah sakit juga nyawa korban sudah tidak terselamatkan. Jadi antara ular welang dan ular weling ini adalah salah satu ular yang memiliki bisa neurotoksin yang sangat-sangat kuat. Tapi dibandingkan ular weling ini, ular welang itu salah satu yang memang ada antiserumnya gitu teman-teman di Indonesia ini. Nah, ketimbang si ular weling atau Bungarus candidus ini. Dan mungkin kalau kita lihat kembali teman-teman beberapa video saya yang tahun-tahun sebelumnya, saya lebih spesifik ya membedakan antara ular welang dan weling, karena ada di beberapa kolom komentar yang memang pengen dibahas antara ular dan weling ini tuh persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah, makanya sekaligus aja nih sebelum saya keluarin 2 ular lagi yang lainnya, kita lihat di sini lebih detail teman-teman. Kebetulan nih ular welang dan welingnya lagi diem, karena biasanya mereka karakternya gak mau diem, terutama si ular welang
dia cenderung melakukan gerakan patah-patah, dan itu adalah salah satu gerakan defensifnya atau gerakan pertahanannya untuk menghindari dari lawannya gitu teman-teman. Nah, biar lebih terlihat jelas gitu teman-teman, kita coba pisahkan antara ular welang dan ular weling biar anjir tuh cahengin welang mah mau aja dong. Nah ini nih biar sekaligus aja nih dari segi kepala teman-teman, si ular welang atau bungarus gini ya di sini. Nah, di situ. Jadi karakternya kalau yang ular welang itu kayak gini teman-teman, dia cenderung nggak mau diem atau lebih cenderung agresif tuh kan, tuh aing beda sama ular weling ini nih tuh. Kalau weling ini lebih santai, lebih kalem. Oke. Kalau si welang ini cenderung tuh punya gerakan patah-patah kayak gitu tuh kan. Nah, ini lagi-lagi ya teman-teman, kegiatan ini tidak untuk ditiru karena ini sangat-sangat berbahaya sekali. Udah diam. Nah ini dia, lihat. Kalau dia udah menyembunyikan bagian kepalanya, dia kayaknya udah merasa aman teman-teman. Tuh. Bungarus fasciatus. Kalau kita lihat dari segi corak nih, warna belangnya sama ya, belang dan hitam. Cuman posisinya yang ini tuh mau shading teman-teman, atau mau ganti kulit, jadi agak sedikit pucat. Nah sedangkan yang ini bukan cenderung putih sih sebetulnya, lebih kayak ke agak kuning atau coklat. Ini lihat, ini warnanya seperti ini, dan ini keren sekali sih. Kita bisa menemukan lagi ular welang yang sebetulnya kayaknya sulit juga gitu untuk ditemukan nih, si welang ini. Kebanyakan justru kalau di kampung saya itu si weling ini nih, atau si ular welang teman-teman. Nah dari segi ujung ekor, lihat, ini ujung ekornya seperti ini ya, ini yang welang tuh, jadi kayak tumpul gini. Nah kalau yang ular weling ujungnya seperti itu, jadi runcing gitu tuh, dan plus sampai ke ujung juga sama, belang juga teman-teman. Dan dari segi ukuran jelas lebih besar ular welang ketimbang si ular weling. Dan ini yang ular welang bisa mencapai ukuran lebih besar lagi teman-teman. Dulu sempat kita juga nemu ular welang yang lebih besar dari ini. Dan corak belangnya, kalau ular weling itu dia cenderung tidak tembus. Lihat teman-teman tuh, polos seperti ini. Nah kalau yang ular welang dia, nah tuh cek ini. Nah lihat, ini cenderung tembus ya. Tuh tembus ke bagian bawah. Udah jelas yang tembus ke bawah itu welang teman-teman. Wow, seperti ini. Dan dia juga memiliki sisik dorsal nih di tengah-tengahnya seperti ini. Nah kalau ini sama, si ular weling juga punya sisik dorsal seperti ini teman-teman tuh. Oke, jadi itu dari segi fisiknya ya teman-teman. Sedangkan dari segi kekuatan bisa, menurut saya ini sama-sama kuat lah berbisanya teman-teman. Tapi yang lebih paling mengerikan adalah si ular weling, karena dia belum ada anti serumnya. Tapi kalau si ular welang ini sudah ada anti serumnya teman-teman. Wow, sangat besar sekali tuh, dia sensitif sekali. Oke, dan sekarang mungkin saya akan coba perlihatkan yang ukurannya agak terlalu di bawah ini nih. Jadi ularnya sudah saya bawa juga, cuman memang dia posisinya lagi shading atau lagi ganti kulit teman-teman. Nah ini dia nih, ular yang tidak berbisa tapi punya corak belang juga teman-teman. Oh lihat, jadi dia ini sangat-sangat agresif sekali teman-teman. Tuh, tidak kan nih, kukuk.
kuku. Nah, ini adalah ular cicak atau Lycodon subcinthus. Dia punya corak yang hampir sama dengan ini nih. Kebetulan ada yang kecil nih. Lihat, ini ukurannya sedang seperti ini. Tuh. Nah, ini juga sama seperti ini. Kita sih ulang mau jedognya. Oh, itu tuh kepalanya tuh, lihat. Sama nggak kepalanya tuh? Kayak anaconda tuh. Wih. Nah, biarin dia sekarangnya mau kemana tuh. Kayak cokok-cokokan. Lebih anteng yang ular weling ini nih daripada si ular ulang. Nah, ini Lycodon subcinthus. Dia tidak berbisa, teman-teman. Ini sayangnya dia lagi ganti kulit, teman-teman tuh. Tuh, ini kayaknya gagal shading nih. Oke. Sip. Nah, ini juga sama coraknya belang tuh. Ini lagi mau ganti kulit juga, teman-teman tuh. Dan ini adalah ular yang memiliki bisa medium atau pertengahan. Cuman kalau yang cinpernya, teman-teman, kita nggak bawa. Sebetulnya yang lebih punya warna mencolok itu adalah yang cincin peraknya, teman-teman, dibanding yang cincin emas ini nih. Kalau ini kan coraknya hitam dan kuning. Nah, kalau yang cincin perak itu hitam dan putih, teman-teman. Ini lagi ganti kulit juga, jadi kurang bagus. Coraknya tidak terlalu kelihatan. Dan walaupun ini adalah ular yang berbisa menengah, tetap saja kita harus waspada dan harus berhati-hati. Karena ketika ular ini mengunyah, biasanya efeknya akan mengalami pembengkakan yang cukup lumayan menyakitkan. Lagi-lagi, ini saya belum puas nih. Kayaknya yang belang bagusnya itu yang ini nih. Nah, ini nih. Oke, ini juga masih ada nih. Ini adalah ularnya, sudah saya pegang yang ular welang. Ini aduh, jangan ditiru. Tuh, lihat. Ini saya jejerkan ular-ular yang memiliki corak belang namun beda-beda golongan bisanya, teman-teman. Ini yang saya pegang, ini jelas-jelas merupakan ular berbisa tinggi dan mematikan. Ini ular welangnya, teman-teman. Wow. It's amazing. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini, teman-teman. Jadi kita berhasil mengumpulkan ular yang bercorak belang, ular yang memiliki tingkatan bisa yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua ular yang memiliki corak belang itu berbisa tinggi dan mematikan. Contohnya yang ini berbisa medium, terus yang tadi Lycodon itu tidak berbisa. Nah, sedangkan yang ini berbisa tinggi dan mematikan. Walaupun ini ada yang kecil munyil seperti ini, tetap itu juga sangat mematikan. Dan yang saya pegang ini si welang atau Bungarus fasciatus yang sangat berbisa tinggi dan mematikan, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.